Iran masih belum memberikan kepastian soal waktu maupun bagaimana cara mereka untuk menyerang Israel. Namun yang pasti, Teheran sudah menegaskan akan melakukan serangan balasan ke Tel Aviv. Iran memastikan akan melakukan serangan di saat yang tepat. Komitmen itu disampaikan oleh penjabat Menteri Luar Negeri Iran, Bagheri Ali Bagheri Kani, dalam pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus 2024. Ia menyebut serangan balasan ini perlu sebagai upaya membela kedaulatan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Meski begitu, sejumlah pihak menilai Iran perlu mempertimbangkan kembali skala dan format pembalasan yang direncanakan terhadap Israel. Pada pekan pertama Agustus 2024, sumber-sumber Amerika Serikat dan Israel mengatakan Teheran masih memutuskan skala dan cakupan responnya setelah tekanan diplomatik yang signifikan untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Teheran tampaknya akan menargetkan mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu, khususnya Mossad dan agensinya daripada warga sipil. Di lain sisi, negara-negara muslim yang tergabung di OKI cenderung bungkam terkait tanggapan militer Iran. Memang betul, pada pertemuan OKI itu terdapat kecaman bulat atas pembunuhan Haniyeh. Para anggota OKI menyatakan bahwa tindakan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kedaulatan, integritas teritorial, serta keamanan nasional Iran. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara. The aggression and violation of the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran by the assassination of a political leader on its soil is an act that cannot be viewed in isolation. This heinous act serves only to escalate the existing tensions, potentially leading to a wider conflict that could engulf the entire region. Selain itu, ia juga menyebut wafatnya Haniyeh tidak akan meredam perjuangan Palestina, tetapi justru bakal membuat perlawanan di sana semakin kuat. The assassination of Sheikh Ismail Haniyeh will not quell the Palestinian cause. Rather, it amplifies it, underscoring the urgency for justice and human rights for the Palestinian people. Let it be known that such actions will not deter but rather strengthen the resolve of those who seek peace and justice. Namun terlihat tidak ada dukungan kolektif formal yang dikeluarkan untuk serangan Iran terhadap Israel. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyerukan agar penyelesaian konflik menggunakan kepala dingin dan kegigihan dengan jalur diplomatik. Menurutnya, pembunuhan tersebut harus dibalas, tetapi tidak boleh memicu perang yang lebih luas. Ia menambahkan, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berusaha untuk membuat jebakan bagi musuh-musuhnya. Keengganan untuk mendukung langkah Iran juga terlihat dari tindakan menghindari wilayah udara Iran yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania. Saat kawasan itu bersiap menghadapi serangan balasan Iran terhadap Israel, Mesir justru melakukan tindakan yang tidak biasa. Seperti dilansir Iran International, Mesir memberi instruksi kepada semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran dalam jangka waktu tertentu. Tepatnya pada Kamis 8 Agustus 2024 pada pukul 1 hingga 4 pagi waktu setempat atau pukul 5 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Adanya pemberitahuan ini disampaikan setelah sehari sebelumnya Iran memperingatkan semua maskapai akan adanya latihan militer. Masih tidak jelas latihan militer apa yang dimaksud oleh Teheran. Namun mereka memperingatkan pilot agar tidak terbang di bawah 12.000 kaki. Organisasi Penerbangan Internasional mempertanyakan langkah Mesir ini. Sebab peringatan semacam itu sangat tidak biasa. Berbagai kemungkinan lalu menyeruak soal alasan Mesir melarang maskapainya memasuki wilayah udara Iran. Sejumlah ahli menyebut ada banyak alasan yang bisa terjadi. Direktur kebijakan dari United Against Nuclear Iran, Jason Brodsky menjelaskan, adanya peringatan itu tidak serta-merta menunjukkan potensi peluncuran serangan. Tak cuma Mesir, Yordania juga melakukan peringatan yang terkait dengan ketegangan antara Iran-Israel.
Mereka meminta semua maskapai yang mendarat di bandaranya untuk membawa bahan bakar cadangan selama 45 menit. Negara itu juga tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk melakukan serangan terhadap pihak manapun. Adapun pihak-pihak yang dimaksud yaitu Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selain itu, Rusia dikabarkan telah mengirimkan rudal Iskander ke Teheran sejak 5 Agustus 2024. Situasi Timur Tengah yang makin memanas juga membuat beberapa negara melarang warganya untuk berpergian ke sana. Sejumlah negara itu diantaranya Indonesia, Amerika Serikat, Yordania, dan Kanada. Di lain sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nampaknya sangat percaya diri dapat membendung serangan Iran dan sekutu-sekutunya. Ia yakin Israel dapat menang dalam perang multifront melawan poros perlawanan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kabinet pada Minggu 4 Agustus 2024. מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית נגד ציר הרשע של איראן. אנחנו מכים בעוצמה בכל אחד מזרועותיו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. ואני חוזר ואומר לאויבינו, נגיד ונגבה מחיר כבד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. Tindakan Iran untuk menyerang Israel ternyata tak disambut baik oleh negara-negara anggota OKI dengan dalih menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, poros perlawanan sudah siap untuk melakukan serangan ke Israel. Lalu kapankah momen tepat yang dimaksud Iran ini? Dan strategi apa yang akan Iran pakai? Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.